Hai anak-anak, selamat siang. Apa kabar kalian? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi dengan Ibu Celeta. Hari ini kita akan membahas mengenai limit tak hingga. So, untuk pembelajaran hari ini, mari kita mulai. Hai anak-anak, selamat siang. Hari ini kita masuk ke topik kita, yaitu mengenai limit tak hingga. Sebelum kita masuk mengenai limit tak hingga, kita akan mempelajari dulu cara mencari nilai limit. Oke, di sini cara mencari nilai limit ada 4 cara. Untuk cara yang pertama yaitu metode substitusi. Metode ini dilakukan dengan mensubstitusikan langsung nilai ke dalam fungsi fx. Ini merupakan contoh salah satu cara mencari nilai limit. Minggu lalu yang kita pelajari mengenai limit yaitu dengan cara seperti ini, yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Oke, di sini Ibu berikan lagi contohnya, yaitu limit x menuju 2, 1/2 x ditambah 4. Maka hasilnya sama dengan 1/2, kita masukkan nilai x-nya, 2 ditambah 4. 1/2 itu sama 1/2 dikali 2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Ditambah di sini 4, maka hasilnya adalah 5. Oke, kita masuk ke metode berikutnya, yaitu metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi akan menghasilkan suatu nilai tak tentu seperti tak terhingga, ini bacanya tak terhingga, ini cara baca tak terhingga, 0 tak terhingga per tak terhingga, 0 dikali tak terhingga, tak terhingga kurang tak terhingga, 0 pangkat 0, tak terhingga pangkat 0. Maka fungsi tersebut harus kita faktorkan terlebih dahulu, kemudian bisa disubstitusikan. Oke, contohnya adalah limit x menuju 2, x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3. Maka penyelesaiannya adalah limit x menuju 2 sama dengan, oke, kita jabarkan ini terlebih dahulu, kita faktorkan, yaitu dengan cara pertama kita masukkan nilai dari si x. Di sini peletakan untuk x kuadrat. Mungkin pembelajaran ini sudah pernah dipelajari saat duduk bangku SMK kelas 1 atau 2. Oke, di sini sudah kita masukkan x-nya. Sekarang kita masukkan. Oke, kita masukkan dulu terlebih dahulu. Di sini 9, berarti 9 ini perkalian berapa lah yang pas? Oke, 1 kali 9 ya bisa 3 kali 9. Baru ada lagi 9 kali 1, itu sama saja dengan 1 kali 9. Maka hanya ada 3 kemungkinan. Maka untuk kemungkinan pertama, jika kita buat 9 dikali 1. Oke, untuk tandanya kita perhatikan. Kalau di sini positif, di sini kita buat negatif, di sini positif, maka hasilnya yaitu untuk mencari pemfaktoran yaitu dengan cara ini, x kuadrat, x kali x sama dengan x kuadrat dikurang negatif 9 dikali 9, berarti sama dengan negatif 9. Selanjutnya x dikali positif 1 sama dengan x.
Selanjutnya yaitu negatif 9 dikali 9. Itu sama dengan, ini dia negatif 9 kali 9. Negatif 9 dikali positif 1 sama dengan negatif 9. Maka di sini hasilnya sama negatif 2 dikurang 9 ditambah X itu sama dengan negatif 8 dikurang 9. Berarti itu tidak cocok dengan pertanyaannya. Selanjutnya kita masukkan coba terlebih dahulu 3 kali 3. Oke. Masukkan nilainya 3 kali 3. Tanda juga diperhatikan agar hasilnya pada soal pemfaktorannya itu benar. Maka di sini kita gunakan 3 dulu terlebih dahulu. Sini 3, di sini 3. Oke. Di sini kali sini adalah X kuadrat. Sudah tepat. Penempatannya di sini adalah X kuadrat, ini dia. Karena di sini 3X, 3 kali X adalah 3X, dan di sini adalah 3 kali X kali 3 sama dengan 3X. Maka karena soalnya di sini adalah hasilnya adalah 0, maka kita boleh membuat salah satu dari sini adalah negatif ataupun positif. Maka hasilnya di sini adalah negatif 3 ditambah 3. Selanjutnya 3-nya di sini berarti sudah jelas di sini negatif, di sini positif. Maka negatif 3 kali 3 sama dengan negatif 9. Sama dengan X kuadrat dikurang 9. Oke, berarti pemfaktorannya sudah sama. Diperhatikan cara pemfaktorannya. Variabel-variabel yang harus diperhatikan, koefisiennya juga harus diperhatikan. Maka hasilnya adalah X dikurang 3 dikali X ditambah 3 per X dikurang 3. Di sini dapat dibagi, yaitu X kurang 3 dan per X dikurang 3. Maka hasilnya itu sama dengan 1. Maka hasilnya sama dengan limit X menuju 2, X tambah 3. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu kita substitusikan. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang ketiga, metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawan kemudian disubstitusikan. Contoh, limit X menuju 1. X kurang 7 per akar X dikurang akar 7. Maka hasilnya di sini adalah X dikurang 7 per akar X dikurang akar 7. Inilah dinamakan dikalikan dengan akar sekawan. Berarti di sini kita harus mengingat kembali apa itu sifat dari pengakaran, yaitu dari pengakaran sifat-sifatnya. Berarti di sini jika akar X dikurang akar 7, berarti kalikan sekawannya yaitu adalah akar X ditambah akar 7 per X ditambah akar 7. Maka hasilnya di sini adalah ada bilangan yang dapat dibagi, yaitu X dikurang 7 per X dikurang 7. Itu hasilnya sama dengan 1. Maka hasilnya sama dengan limit X menuju 1, X akar X dikurang akar 7. Kemudian kita masukkan nilainya, kita substitusikan. Berarti akar
1 dikurang akar 7, maka hasilnya sama dengan akar 1 itu sama dengan 1 kali 1, maka 1 dikurang akar 7. Selanjutnya kita masuk ke 4 metode pembagian dengan pangkat per tinggi, berarti di sini pangkat paling tinggi. Metode ini dipakai dalam limit fungsi berbentuk limit x mendekati tak hingga fx per gx dengan variabel xn berpangkat tinggi yang terdapat dalam fungsi fx dan gx. Contoh, limit x menuju tak hingga 6x ditambah 2 per 3x, maka hasilnya sama dengan limit x menuju tak hingga 6x ditambah 2 per x. Di sini pangkat tertingginya adalah x per 3x per x, maka hasilnya sama dengan di sini kedua ruas ini di sini kita bagikan dengan x, maka hasilnya sama dengan 6. Di sini x dibagi x hasilnya 1, berarti hasilnya 6. 6 ditambah 2 dibagi 2 per x hasilnya 2 per x per 3, karena di sini 3x per x sama dengan 1. 3 kali 1 hasilnya 3. 6 ditambah 2 per x. 2 per x itu sama dengan 0, karena setiap bilangan 2. 2 per x di sini sama dengan 6 ditambah 2 per tak terhingga ini kita masukkan, maka hasilnya sama dengan 0 per 3. Berarti sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. X menuju tak hingga an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2 x n dikurang 2 ditambah sampai seterusnya per pm x pangkat m ditambah pm dikurang 1 x pangkat m dikurang 1 ditambah pm dikurang 2 xm dikurang 2 sampai seterusnya sama dengan L. L sama dengan 0 jika dan hanya jika n-nya itu lebih kecil dari 10. L sama dengan A per P jika dan hanya jika n sama dengan M. N sama dengan tak terhingga jika dan hanya jika n-nya itu lebih besar dari m-nya. Berarti sudah kita ketahui jika nanti hasil n-nya itu lebih kecil dari m, makanya 0. Untuk A, untuk n sama dengan m, maka hasilnya A per P. Dan untuk A-nya, untuk n-nya lebih besar dari m, maka hasilnya adalah tak terhingga. Kita masuk ke contoh soal kita. Nilai dari limit x menuju tak hingga 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 per x kuadrat x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 4 ditambah 9 adalah limit x menuju tak terhingga. Di sini kita masukkan tahapan dari, yaitu tahapan dari pengerjaan metode pembagian perpangkatan tertinggi. Maka untuk perpangkatan yang tertinggi di sini adalah 4, maka semuanya kita bagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 3 per 4 ditambah 3x kuadrat per 4 dikurang 5x per 4 ditambah 4 per x pangkat 4 per 2x pangkat 4 per x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 2 per x pangkat 4 ditambah 4 ditambah 9 per x pangkat 2. Sama dengan di sini hasilnya sama dengan kalau kita bagi adalah 2 dibagi
X sama dengan 0 karena setiap pembagian-bagian 0 adalah 0. Atau boleh juga dimasukkan langsung nilai X sama dengan tak terhingga, itu juga hasilnya juga 0 karena 2 dibagi tak terhingga hasilnya 0. Dikurang 0 ditambah 0 per 2 dikali 0 tambah 0, maka hasilnya adalah 0 dibagi 2 sama dengan 0. Optionnya adalah C. Kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu tentukan limit dari X menuju tak terhingga. X dikurang X pangkat 3 per X kuadrat dikurang 4 adalah penyelesaian limit X menuju tak terhingga. X dikurang X pangkat 3 per X kuadrat dikurang 4. Untuk penyelesaian ini hampir mirip dengan soal yang sebelumnya. Maka kita cari perpangkatan tertingginya. Oke, di sini perpangkatan tertinggi di sini jangan hanya melihat nilainya saja, tetapi lihat tandanya. Untuk di sini adalah negatif 3 dan untuk ini adalah positif 2. Oleh sebab itu, maka untuk perpangkatannya yaitu sama dengan X kuadrat. Maka limit X menuju tak terhingga X dikurang X pangkat 3 per X kuadrat dikurang 4 per X kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 1 per X dikurang X per 1 dikurang 4X kuadrat. Maka hasil sama dengan limit X menuju tak terhingga 1 per X dikurang limit X menuju tak terhingga X per limit X menuju tak terhingga 1 dikurang limit X menuju tak terhingga 4 per X. Maka sama dengan 0 dikali limit X per 1 dikurang 0, hasilnya sama dengan limit X di sini adalah 0, di sini sama dengan tak terhingga, maka hasilnya adalah negatif tak terhingga per 1 sama dengan negatif tak terhingga. Optionnya adalah B. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu mengenai tentukan nilai limit tak terhingga dari limit X menuju tak terhingga akar dari X kuadrat dikurang 5X dikurang X ditambah 2. Maka hasilnya sama dengan nilai limit X menuju tak terhingga X kuadrat dikurang 5X dikurang akar dari X ditambah 2 kuadrat ini. Supaya menjadi akar ini harus kita kuadratkan. Maka limit X menuju tak terhingga sama dengan akar dari X kuadrat dikurang 5X dikurang akar dari X kuadrat ditambah 44 ditambah 4. Maka hasilnya sama dengan, kita masukkan rumusnya, B dikurang Q per 2 akar A. Maka kita masukkan nilainya. Untuk B di sini adalah 5, negatif 5, dan untuk Q-nya di sini adalah 4. Maka karena di sini pertanyaannya ada kurang, berarti dikurang 4. Dikali kita masukkan A-nya, A di sini adalah 1. Maka negatif 9 per 2 sama dengan A. Gimana anak-anak video pembelajaran hari ini? Dapat dimengerti? Ibu harap anak-anak ibu semua dapat mengerti, dapat memahami materi kita hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang.